Cara menabung sederhana ala investor terkaya di dunia, Warren Buffett. Salah satu investor terkaya di dunia, Warren Buffett, punya kebiasaan-kebiasaan hemat yang jadi hobi dia untuk mulai menabung dan akhirnya berinvestasi sampai sekarang. Nah, apa aja sih 20 habit dan cara menabung Warren Buffett ini? Tonton videonya sampai habis biar tahu seluruh insight-nya. Dari semua hal yang pernah kulihat sampai semua suara indah yang pernah ku dengar, tidak ada yang membahagiakan di dunia ini selain dikelilingi uang. Pertama, pakailah barang-barang yang sederhana. Kalau perlu gak bermerek, apalagi mahal banget harganya. Kalian gak akan pernah ngeliat Warren Buffett memakai pakaian yang bermerek. Padahal kalau dia mau beli sebenarnya bisa aja. Paling mentok barang yang dia beli dan bermerek yang mungkin sering kita lihat adalah Coca-Cola dan McD. Yap, bener. Beliau suka banget makan dan minum dua merek tersebut. Di luar dari itu, kayaknya kita bakal jarang banget lihat Buffett ini pakai merek-merek yang mahal dan glamor. Bahkan jas yang selalu terlihat dipakai Buffett itu aja dia dijahitin sama perancang busana asal Cina bernama Madam Lee. Nah, dari dua contoh tadi sebenarnya kelihatan banget kan kalau orang sekaya Warren Buffett aja nggak pakai barang yang mahal. Ia hidup dengan cara frugal living. Kalau tertarik kita akan bahas nanti lebih dalam. Kembali ke yang tadi, jadi mulai dari sekarang kita bisa menghindari tuh buat beli barang-barang branded yang mahal. Cukup kita lihat secara fungsional aja. Kecuali kalau ada diskon, beda lagi, beli aja selagi gak mengganggu finansial kita. Sehingga uang yang kita punya bisa disimpan nih. Kedua, punya dana darurat. Apa sih gunanya? Udah sesuai namanya sih, dana darurat itu dipakai kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu di hidup kita. Entah itu dari kitanya sendiri, dari keluarga, dan mungkin bahkan orang lain. Kalau kita nggak punya dana darurat ini, percaya deh kita nggak bakal bisa survive buat hidup ke depan. Katakan kita punya gaji 4 juta nih. Nah, dari sekian banyak kebutuhan kita, misal bayar tagihan, bayar ini itu, buat belanja harian, transportasi, dan lain-lainnya, itu dihitung sedemikian rupa. Nah, sisanya bisa ditabung, dan setengahnya bisa ditaruh di dana darurat. Oh iya, kalau bisa, bedain ya buat naruh tabungan dan buat dana darurat. Karena ini beda banget. Soalnya kalau dana darurat ini kita mikirnya harusnya kalau yang ekstrim nih ya. Udah haram banget nih dipakai kalau nggak lagi ada apa-apa atau kebutuhan yang mendesak. Nah, berapa sih jumlah idealnya dana darurat itu? Nah, jumlah ideal dana darurat itu 3-6 bulan biaya hidup kita. Contoh sebulan dari semua kebutuhan yang tadi misalnya 3 juta, berarti 3 juta kali 6 bulan, ya berarti kita harus saving uang 9 juta untuk dana darurat kita. Ketiga, mulailah meminjam. Lah, kok meminjam? Jadi maksudnya adalah mulailah meminjam barang-barang yang kalian butuhin buat jangka waktu yang gak lama. Contoh sederhananya deh, misal kita suka banget baca buku dan bacanya itu gak pernah lebih dari sekali. Jadi kalau udah selesai ya selesai gitu. Nah, lebih baik itu kita minjem teman yang punya buku itu. Atau bisa juga pinjam ke perpustakaan. Karena daripada keluar uang buat sesuatu yang bisa diminimalisir gitu ya, lebih baik kita manfaatin sekeliling kita dulu. Jadi intinya kalau ada barang yang sebenarnya nggak butuh dipakai buat jangka panjang, kalau di lingkungan kita ada yang punya dan nggak keberatan buat dipinjami, nah mending ngelakuin hal ini daripada harus keluar uang buat minimalisir pengeluaran. Ini tuh adalah kebiasaan berhemat yang bisa diterapin dari sekarang. Keempat, bersabar. Nah, kenapa nih tiba-tiba disuruh bersabar? Jadi gini, Warren Buffett bilang kelemahan nomor 1 dari para manajer keuangan adalah ketidakmampuannya untuk menunggu peluang bagus. Emang kalau dibandingin sama investor lain atau para manajer keuangan yang mungkin juga terbaik lainnya, sebagian besar dari mereka itu nggak dikenal. Sedangkan Warren Buffett dianggap sebagai investor terbaik di dunia. Jadi bisa dibilang Buffett bisa seperti sekarang itu karena kesabarannya dalam berinvestasi. Coba deh dipikir-pikir, ini tuh sederhana banget. Apa coba yang lebih gampang ngelakuin sesuatu daripada nunggu? Ngelakuin sesuatu kan butuh energi. Kalau nunggu kan ya udah nunggu aja gitu, santai, relax. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika pengen beli sesuatu, jadi bener-bener dipikir dulu,
dipertimbangkan dulu dengan baik sebelum benar-benar akhirnya memutuskan buat beli barang itu. Balik lagi, kalau motivasi belinya menyampingkan fungsional atau beli karena pengen bukan karena butuh, mending gak usah dulu. Kalau kita sering mempertimbangkan hal simpel kayak gini, kita bakal ngerasain kalau pengeluaran kita tuh bakal jauh lebih berkurang, terutama sama hal-hal yang emang lagi gak dibutuhin. Kelima, gak usah buru-buru FOMO update gadget dan barang elektronik yang lain. Warren Buffett itu baru ganti ponselnya sekitar 2020 kemarin, dimana dia yang biasanya pakai HP yang flip kayak gitu, yang udah lama banget, yang lumayan jadul, dan baru di 2020 dimana udah banyak merek terkenal di waktu itu, dia baru beli gadget baru. Bayangin betapa orang sekaya beliau berpikir cukup panjang untuk hanya mengeluarkan uangnya untuk upgrade gadget. Jadi menurut Buffett yang paling penting itu emang fungsionalnya. Percuma punya gadget bagus kalau fitur yang kita pakai nggak maksimal dan cuma itu-itu aja. Menurut dia, selagi dia bisa komunikasi dengan teman bisnisnya, selagi dia bisa gunain itu untuk keperluan bisnisnya, itu udah cukup bagi dia. Tapi ya emang beliau ini udah berumur ya, jadi pastinya kita juga nggak perlu plek-plekan niruin gaya hidupnya. Karena toh juga kita hidupnya, apalagi anak muda, nggak jauh-jauh dari internet sekarang. Banyak godaan FOMO yang harus kita hadapi. Tapi paling enggak hal yang bisa kita ambil adalah dengan mentingin fungsional pada barang yang kita pakai. Kalau kita butuh smartphone yang bagus buat kerja dan multitasking, it's okay buat beli smartphone yang mahal. Tapi kalau cuma untuk komunikasi aja, rasanya smartphone yang murah tapi berkualitas sekarang juga banyak kok. Intinya beli HP yang bisa kita pakai selama mungkin dan gak usah FOMO tiap tahun harus ikutan ganti HP demi mentingin gengsi sosial yang gak ada habisnya. Yang keenam, cari hobi yang murah. Warren Buffett itu punya hobi main kartu bridge. Dia bilang di salah satu interviewnya dengan kekayaan yang dia punya, hobinya cuma main kartu bridge. Bayangin betapa murah hobinya Warren Buffett ini. Tapi di zaman yang udah serba cepat sekarang dengan kemajuan sosial media dan teman-temannya, banyak bermunculan kefomo-fomoan baru tentang hobi-hobi yang mahal. Misal orang kaya kayak sekarang pada main bola golf. Itu olahraga yang mahal sih, dan Warren Buffett gak ngelakuin itu. Mungkin kalau teman-teman di sini gak perlu-perlu amat atau gak passion juga buat punya hobi mahal, itu bersyukur deh. Karena mungkin dengan kalian misal pergi mancing, misalnya itu udah bikin happy, selagi itu nggak mahal dan nggak menguras keuangan, itu adalah hobi yang benar-benar harus dilanjutin. Yang ketujuh, makan di luar kalau lagi promo aja. Warren Buffett ini punya pola makan yang dia pilih, yang kelihatan anak kecil banget. Karena dia pikir tingkat kematian anak usia 6 tahun itu paling kecil. Jadi kita nggak akan nemuin nih Warren Buffett beli makanan yang mahal banget sampai berjuta-juta dolar per porsinya. Tapi terlepas dengan data yang dibilang Buffett tadi, kita tuh bisa niru apa yang dilakukan Warren Buffett ini buat gak perlu keluar untuk jajan di luar dengan harga yang lebih mahal gitu. Ya untung sih selera orang Indo mayoritasnya dengan makan makanan yang murah kayak batagor, siomay, pentol dan pedagang kaki lima lainnya misalnya, itu masih bisa kita bilang sederhana, murah dan udah bikin happy. Tapi untuk lo yang mungkin punya selera melebihi itu, kayak misal beli jajanan di mall yang bahannya itu udah berkali lipat dengan pedagang kaki lima, harusnya udah mulai berpikir 2 kali sih buat beli jajan yang kayak gitu terlalu sering gitu. Yang kedelapan, menabung. Ini semua udah pada tahu lah ya, seperti yang udah gue sebutin tadi bahwa penting banget buat kita untuk menyimpan uang kita. Dari nyiapin dana darurat atau mungkin nyiapin proteksi medikal kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa pada diri kita. Tapi sebenarnya soal nabung ini lebih dari itu. Makanya gue akan kasih tahu lebih dalam lagi di akhir video. Kalau di luar sana banyak yang bilang menabung itu adalah skill yang bodoh karena uangnya cuma disimpan dan gak berkembang. Tapi menabung itu suatu bentuk langkah awal sebelum kita mempersiapkan langkah selanjutnya untuk seluruh keuangan kita. Makanya Warren Buffett ini gunain seluruh kekayaannya dari hasil tabungan buat investasi ke berbagai instrumen. Akhirnya sekarang bisa punya financial freedom di usianya yang udah berumur ini, sekaligus jadi salah satu orang terkaya di dunia. Yang kesembilan, investasi buat diri sendiri. Warren Buffett pernah bilang the best investment by far is anything that develop yourself and it's a not tax.
Artinya investasi yang terbaik yang pernah ada adalah apapun yang bisa ngembangin dirimu, dan itu nggak kena pajak. Nah, buat teman-teman yang punya passion di suatu bidang atau bahkan masih nyari passionnya, salah satu hal terbaik yang lo bisa lakuin di hidup lo adalah dengan menginvestasikan waktu lo dan uang lo untuk diri lo sendiri. Entah itu buat nambah skill sesuai yang lo suka, entah itu buat nambah networking sesuai bidang yang lo kejar. Karena pada akhirnya ketika lo mencintai suatu pekerjaan atau skill, lo akan jadi master di dalamnya, sehingga lo akan punya value di sosial. Jadi kesempatan-kesempatan yang akan lo temui nanti akan lebih banyak dan lebih besar. Nomor 10, jadi pengguna kupon. Kupon diskon itu ada untuk orang-orang yang mungkin ngerasa buat beli barang itu berat gitu. Ya sekarang jadi ringan, karena mungkin mereka pas-pasan dan cukup gitu gaya hidupnya. Tapi Warren Buffett meskipun sekaya apapun orang ini, dia tetap pakai kesempatan kupon diskon yang disediakan oleh produk untuk membeli barang-barang yang dia beli. Salah satu hal yang bisa kita lihat di sini waktu pertemuan Buffett sama Bill Gates. Warren Buffett ngajak Bill Gates ini makan di McD dan Buffett bayarnya pakai kupon-kupon yang dia kumpulin. Bisa bayangin nggak? Sekaya itu juga masih gunain kesempatan kupon buat ngurangin pengeluarannya. Apalagi kita kan. Yang ke-11, investasikan uang kalian. Investasi adalah cara lain buat kita hemat karena uang yang kita punya nggak akan hilang sebagai pengeluaran kita sehari-hari kalau kita nyetorin uangnya buat investasi. Warren Buffett ngelakuin ini dan makanya dia ada di posisi orang terkaya seperti sekarang. Emang sih buat ke tahap ini butuh proses yang sangat panjang dan gak gampang. Tapi dengan mulai menyisihkan uang lebih untuk kita mempersiapkan passive income lewat jalur investasi ini, itu bikin kita akan ngerasain manfaatnya dalam jangka yang sangat panjang. Buat lo yang pengen belajar tentang investasi atau langkah-langkah yang harus dilakuin sebelum investasi, bisa coba belajar di internet, udah banyak banget caranya investasi buat pemula. Yang ke-12, gak beli mobil baru. Warren Buffett itu suka banget beli mobil bekas karena dia pikir dia cuma pengen bisa mobilitas ke satu tempat ke tempat yang lain, bisa nyaman dipakai, bisa berfungsi dengan baik. Soal harga gak akan jadi masalah. Lagian zaman sekarang tuh mobil bekas dan baru itu hampir gak ada bedanya kalau kita pinter milih barang bekas yang harus kita beli. Lagian kalau pada akhirnya cuma kita pakai buat berpergian, rasanya gak perlu lagi deh buat beli yang baru. Intinya meskipun itu barang bekas, selagi fungsi, kenyamanan, dan ketahanannya masih bisa digunakan secara aman, kita gak ada alasan lagi buat beli barang baru dengan merogoh kocek yang lebih mahal lagi. Yang ke-13, transaksi pakai uang cash. Warren Buffett ini pernah ditanya pada saat interview, berapa uang cash yang dipegang Buffett di dompetnya. Terus dia bilang sekitar 400 sampai 500 US dollar atau sekitar 6 sampai 7 juta rupiah. Yang menurut orang Indo mungkin besar, tapi di Amerika angka segitu ya wajar gitu. Nah, persoalannya kenapa sih Buffett masih pakai uang cash padahal ini zaman digital, di mana dompet digital atau uang digital juga semakin maju dan digunakan sebagai transaksi. Alasannya adalah dengan pakai uang cash, kita tuh jadi tahu dengan mata kepala kita sendiri bahwa uang kita sedang berkurang. Kita sadar bahwa uang yang ada di dompet kita, itu kita keluarin dan kita serahkan ke orang lain. Nah, hal inilah yang bikin kita secara psikologis jadi waspada terhadap uang dan pengeluaran kita. Cara ini mungkin bisa kita tiru, tapi tiap orang juga beda-beda sih, dan bebas mau ngelakuin ini atau enggak. Bagi teman-teman yang mau ngelakuin ini bisa coba buat pisahin antara rekening belanja dan tabungan. Rekening belanja ini kita ambil dalam bentuk cash untuk kebutuhan sehari-hari. Pastiin lo nggak pakai kartu kredit dengan bunga yang mahal, yang bikin lo nggak sadar atas pengeluaran lo sendiri dan bisa boncos di akhir bulan. Ke-14, jangan mau rugi. Nah, maksudnya gimana nih? Orang kan semuanya nggak mau rugi gitu. Iya bener, pastiin lagi nih bahwa pengeluaran kita selama ini itu nggak sia-sia atau bawa value yang lebih baik, yang lebih tinggi yang udah kita keluarin. Cara ngetesnya ya dengan mikirin seberapa sering sih kita bakal pakai barang itu setiap minggu. Kalau cuma dipakai seminggu sekali atau malah bahkan sebulan sekali, kemungkinan besar itu nggak worth it. Yang ke-15, tunggu diskon. Siapa yang masih suka ngejar diskon nih? Selamat. Gue juga kayak gitu sih.
Tapi ternyata nih masih banyak orang yang belanja impulsif atau belanja nggak pakai mikir meskipun belanjaannya pakai diskon dan dapat harga yang lebih murah. Nah, satu tips nih, meskipun kita belanja ngejar diskon, pastiin bahwa kita tuh beli barang itu masih sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena kemauan kita. Kita tuh masih sering tergiur diskon sehingga kita beli karena kemauan kita. Jadi selain kalau barangnya nanti bisa aja nggak kepake, atau kita tuh sebenarnya nggak butuh-butuh banget sama barang itu, kita tuh juga lagi boros dan bisa jadi boncos. Nah, kalau kita kasih contoh Warren Buffett, itu salah satu strateginya adalah beli perusahaan yang lagi diskon loh. Kalau murah dan bagus dan dibutuhin, berarti waktunya beli. Yang ke-16, jangan beli barang yang kalian kira nggak akan kepake dalam 10 tahun. Nah, coba deh teman-teman, kalau lo lagi di kamar, coba cek sekeliling lo barang-barang apa yang masih akan lo pakai di 10 tahun ke depan. Mindset ini perlu diterapin kalau lo emang bener-bener pengen barang yang lo pakai itu punya value di kehidupan lo. Kalau lo ngumpulin dan beli barang yang gak kepake 10 tahun ke depan, buat apa coba? Selain lo udah nyanyain finansial lo juga menu-menuin kamar lo kan? Mindset ini juga dipakai Warren Buffett di setiap harinya. Yang ke-17, punya rumah sesuai dengan gaya hidup kita. Penting banget buat kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Buffett, orang terkaya di dunia sampai sekarang, ternyata masih nempatin rumah lamanya yang dibeli di tahun 1958. Dimana dengan kuasa uang yang dia punya, dia sebenarnya bisa beli aset rumah dimanapun dan semewah itu sebenarnya. Tapi dia nggak milih gaya hidup kayak gitu. Dia bilang, selagi rumahnya nggak jauh dari perkotaan, bisa untuk pulang, bisa nyaman untuk keluarga dan saudaranya, dia udah ngerasa cukup. Sebenarnya ini contoh yang simpel banget buat kita, yang intinya kalau kita mau beli rumah dengan harga yang mahal tapi menyiksa kantong kita, apalagi nyusahin diri sendiri, ya buat apa kan? Tapi selagi rumah itu aman, nyaman, bersih, dan bisa ditempatin dengan layak walaupun kecil dan gak mewah, dan itu ramah dari segi penghasilan kita, berarti rumah itu cocok buat kita. Yang ke-18, nikmatin momen daripada pengeluaran. Warren Buffett pernah bilang, kenapa aku masih excited bangun tidur jam 7 pagi dan pergi kerja bersama kawan-kawan kerjaku di usiaku yang 88 tahun ini? Karena aku mencintai apa yang aku lakuin. Ini lebih berharga daripada uang. Nah, kalau kita lihat, hal yang bisa kita ambil dari sini adalah mencintai momen yang ada di sekeliling kita itu penting banget. Contohnya adalah, kata Bang Zawi nih pernah bilang, daripada gue ngeluarin uang 100.000 buat makan sendiri ke McD, lebih baik gue pakai 100.000 itu buat beli jajanan dan makanan murah lainnya, buat manggil teman-teman gue makan bareng di rumah gue. Jadi intinya 100.000 ini akan punya value lebih kalau kita juga bagiin makanan itu ke orang-orang yang kita inginkan, buat menciptakan momen yang bikin selain lo jadi bermanfaat, lo juga bisa nyenengin orang lain. Yang ke-19, menjalani hidup di luar batas kemampuan. Siapa nih yang suka banget ketika terima gaji? Lo tuh jadi seneng banget upgrade gaya hidup baru. Ada enggak? Ada enggak? Habis dapat bonusan langsung upgrade iPhone, langsung beli baju, langsung beli sepatu. Ada enggak? Nah, hal ini adalah salah satu momok mindset yang sangat keliru. Dan kelirunya tuh manusiawi banget. Dapat bonusnya banyak, ngerasa punya uang, langsung beli ini, langsung beli itu. Habit buruk ini justru bikin pengeluaran kita secara nggak sadar jadi tambah, bahkan kadang bisa melebihi pendapatan kita, dan bikin kita makin sulit bernabung dan investasi. Nah, justru orang kaya yang beneran, yang bener-bener dari nol ya, mereka tahu bahwa mereka harus hidup sesuai dengan kemampuan mereka. Gak jarang mereka malah lebih mentingin uang yang mereka dapat buat diputerin lagi nih, biar jadi uang yang lebih banyak lagi. Entah itu bikin usaha, upgrade skill, atau yang terpenting adalah gimana cara uang yang mereka punya dijadiin yang lebih besar lagi. Makanya orang yang dikit-dikit ngerasa punya uang langsung belanja, itu gak akan pernah bisa punya modal buat jadi kaya di masa depan, karena kegiatan hambur-hamburan uang dan konsumtif yang gak perlu. Yang ke-20, pemikiran jangka pendek. Kripto, saham, investasi di berbagai instrumen zaman sekarang itu banyak banget macamnya. Dan di era kemajuan teknologi yang begitu cepat ini, kita masih sering tergesa-gesa ambil keputusan, ngikutin FOMO. Orang-orang investasi di sini mereka ikut-ikutan. Padahal kita tuh belum belajar banyak gitu tentang instrumen yang akan kita investasikan. Belum juga menguji tuntas apakah investasi itu baik buat kita. Dan ya udah, namanya juga FOMO.
langsung ambil keputusan ikut orang-orang. Dan karena nggak belajar sebelumnya, kalau boncos ya udah rasain sendiri gitu. Memastikan bahwa investasi yang kita lakuin itu benar untuk jangka pendek keuangan kita itu penting banget. Jangan sampai karena FOMO atau ikut-ikutan yang lain kita memaksakan diri buat dapat keuntungan cepet, tapi pada akhirnya malah beresiko buat keuangan kita. Nah, itu tadi adalah 20 cara menabung sederhana ala Warren Buffett. Kalau lo suka pembahasan di channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sekian gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.